Sarwo Edi Wibowo adalah tokoh legend TNI yang menumpaskan gerakan 30 September 1965. Legend Sarwo Edi menumpas PKI di Indonesia karena balas dendam atas meninggalnya Menteri atau Panglima AD Ahmad Yani dalam peristiwa G30S PKI. Hal itu disebabkan Sarwo Edi merupakan orang kesayangan Jenderal Ahmad Yani, lantas ia marah ketika Ayani tewas terbunuh. Ketika Orde Baru, Sarwo Edi menjadi orang penting yang kemudian disingkirkan Soeharto. Legend TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo merupakan ayah dari Ani Yudhoyono yang melegenda di TNI khususnya Kopassus. Ia lahir di Purworejo, Jawa Tengah 25 Juli 1925 dan meninggal dunia di Jakarta 9 November 1989 saat berusia 64 tahun. Sarwo Edi memiliki putri bernama Kristiani Herawati yang merupakan ibu negara Republik Indonesia sekaligus istri dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan putranya bernama Pramono Edi Wibowo yang merupakan mantan Kasat. Sarwo Edi memiliki peran yang besar dalam penumpasan pemberontakan gerakan 30 September dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau disebut Kopassus. Gerakan ini terjadi ketika Sarwo Edi menjabat sebagai Komandan RPKAD. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, 6 jenderal termasuk Ahmad Yani diculik dari rumah mereka dan dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Di hari itu, Sarwo Edi dan pasukannya sedang menghabiskan waktu paginya di markas RPKAD di Cijantung, Jakarta. Kemudian Kolonel Herman Saren Sudiro tiba untuk mengumumkan situasi Jakarta dari markas Kostrad kepada Sarwo Edi. Sarwo Edi juga diberitahu oleh Sudiro bahwa Mayor Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Kostrad diasumsikan akan menjadi pimpinan Angkatan Darat. Setelah memberikan banyak pemikirannya, Sarwo Edi mengirim Sudiro kembali dengan pesan bahwa ia akan berpihak pada Soeharto. Setelah Sudiro pergi, Sarwo Edi dikunjungi oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa. Sabur meminta Sarwo Edi untuk bergabung dengan gerakan G30S PKI. Sarwo Edi mengatakan kepada Sabur dengan datar bahwa ia akan memihak Soeharto. Pada pukul 11 siang hari itu, Sarwo Edi tiba di markas Kostrad dan menerima perintah untuk merebut kembali gedung RRI dan telekomunikasi pada pukul 6 petang. Ketika pukul 6 petang tiba, Sarwo Edi memerintahkan pasukannya untuk merebut kembali bangunan yang ditunjuk. Hal ini dicapai tanpa banyak perlawanan karena pasukan itu mundur ke Halim dan bangunan diambil alih pada pukul 6.30 petang. Dengan situasi di Jakarta yang aman, mata Soeharto ternyata tertuju di Pangkalan Udara Halim. Pangkalan udara tersebut adalah tempat para jenderal yang diculik dan dibawa ke basis Angkatan Udara yang telah mendapat dukungan dari G30S. Soeharto kemudian memerintahkan Sarwo Edi untuk merebut kembali Pangkalan Udara. Memulai serangan mereka pada pukul 2 dini hari pada 2 Oktober, Sarwo Edi dan RPKAD mengambil alih Pangkalan Udara pada pukul 6 pagi. Sarwo Edi bersama pasukannya berhasil memberantas pasukan gerakan 30 September. Keberhasilan ini membuat Sarwo Edi naik jabatan menjadi Komandan RPKAD. Selain itu, ia juga diperintah oleh Soeharto sebagai Panglima Kostrad untuk merebut RRI Pusat dari tangan PKI. Perintah perebutan RRI Pusat dari tangan PKI turun berjenjang dari Sarwo Edi Wibowo ke Mayor C.I. Santoso, Letu Faisal Tanjung, dan akhirnya sampai ke prajurit Sintong Panjaitan. RRI pun berhasil diambil alih dari kekuasaan pusat tangan PKI ke prajurit Sintong. Meski begitu, Sintong sebelumnya mendapatkan omelan Sarwo Edi karena adanya suatu kaset rekaman berputar yang masih terdengar. Meski menjadi tokoh penting dalam menumpas G30S, perjalanan karir Sarwo Edi tidak selalu mulus. Di awal Orde Baru, ia dikenal sebagai perwira idealis yang berani bersuara lantang bahkan terhadap kebijakan Presiden Soeharto. Keberaniannya ini membuat posisinya perlahan-lahan tersisih dari lingkaran inti kekuasaan. Sarwo Edi pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI di Magelang. Namun, sikap kerasnya dalam menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mulai tumbuh di tubuh pemerintahan Orde Baru membuatnya tidak disukai banyak kalangan termasuk Soeharto sendiri.
Alih-alih mendapat posisi strategis di Jakarta, Sarwo Edi justru lebih sering ditempatkan jauh dari pusat kekuasaan. Ia sempat dikirim sebagai duta besar Indonesia di Korea Selatan, lalu menjabat sebagai anggota DPR dan MPR. Namun, jabatan-jabatan itu dianggap sebagai bentuk pembuangan halus agar pengaruhnya tidak semakin besar. Bagi banyak kalangan, penyingkiran Sarwo Edi merupakan langkah Soeharto untuk menyingkirkan sosok militer yang terlalu vokal dan berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaannya. Meski begitu, nama Sarwo Edi tetap melegenda di kalangan prajurit, terutama Kopassus, sebagai komandan yang berhasil membawa pasukannya menumpas G30S dan menjadi simbol keberanian tentara Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.